Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Animenya dari anak-anak elit yang dididik untuk jadi politikus masa depan pada negara Jepang. Ya, untungnya di Jepang gitu kan, kalau di Indo habis lulus langsung nyalek gitu. So, jadi pada video kali ini sendiri masih membahas mengenai episode ke-12-nya. Lebih tepatnya itu berada di bagian prolog untuk isi dari volume ke-11.5-nya yang berada di tahun pertama. Nah, spoiler tentu aja, video kali ini sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada prolog untuk volume ke-11,5-nya ini sendiri, kita akan melihat bagaimana sudut pandang dari Horikita dalam menyambut kelulusan kakaknya, si Manabu Horikita, di mana Horikita mencoba untuk berdiri di depan sebuah cermin yang membuatnya itu mulai memikirkan beberapa hal yang telah ia lakukan dengan kakaknya di 1 tahun terakhir ini, di mana banyak perubahan yang terjadi mengenai hubungannya dengan si Manabu setelah ia masuk ke sekolah elit ini, di mana ia bisa berbicara dan berhadapan dengan kakaknya. Meskipun jauh di dalam dirinya, ia masih ragu untuk bisa melampaui kakaknya untuk saat ini, di mana Horikita juga merasakan kalau ia cukup ragu ya untuk bisa memberikan salam perpisahan untuk kakaknya yang telah lulus sebagai siswa dari kelas 3A. Ya, di sini Horikita berpikir kalau selama 1 tahun terakhir ia hanya bertemu dengan kakaknya dan berinteraksi tak lebih banyak daripada interaksinya dengan teman sekelasnya. Bahkan ia ragu untuk mengucapkan selamat kelulusan kepada Manabu dengan hubungan yang buruk tersebut. Di mana Horikita terus-terusan berdiri dan meratapi nasibnya atas keegoisannya untuk mengejar pengakuan Manabu selama 1 tahun ini. Hingga waktu menunjukkan pukul 8 pagi, di mana harusnya semua siswa kelas 1 dan kelas 2 wajib berkumpul untuk mengikuti upacara perpisahan anak kelas 3. Namun ya, Horikita masih belum bisa membentuk kepercayaan dirinya untuk bisa bertemu dengan si Manabu. Nah, ia terus-terusan bertarung dengan isi kepalanya ya di depan cermin mengenai apa yang telah ia lakukan selama ini, menyanyiakan kesempatan untuk lebih dekat dengan kakaknya. Dan itu membuatnya merasa galau bukan main. Dimana Horikita juga menganggap kalau ia yang sekarang adalah bentuk dari kepalsuan dirinya sendiri, dimana ia selama ini hanya ingin menjadi adik perempuan Horikita Manabu yang bisa dibanggakan. Namun kenyataannya ia hanya menunjukkan sosok adik yang tidak kompeten di depan kakaknya, dimana ia hanya terus mencoba bertindak seperti apa adik idealnya dari sosok Manabu Horikita yang terlihat sempurna dalam segala bidang. Dan itu membuat Horikita menyanyiakan 1 tahunnya yang berharga banget. So, setelah berdiri cukup lama di hadapan cermin, Horikita mulai menyadari kalau apa yang ia lakukan saat ini adalah sesuatu kesalahan. Dimana di dalam dirinya juga, ia ingin menampilkan sosok dirinya yang sebenarnya gitu kan, dirinya sendiri. Menampilkan jati dirinya yang tidak mencontoh sosok dari Horikita Manabu. Horikita berniat untuk bertemu dengan Manabu dengan sosok dirinya yang tanpa kepalsuan. Dimana Horikita berharap kalau hal tersebut itu bisa menjadi hadiah khusus untuk perpisahan dirinya dengan si Manabu. Ya, setidaknya mereka akan tidak bertemu lagi selama 2 tahun ke depan. Namun Horikita yakin kalau kakaknya akan bangga jika Horikita mulai menjadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang sosok sempurna Manabu Horikita. Nah, sebenarnya semua isi prolog itu sendiri pada volume ke-11,5-nya akan banyak menampilkan kegundahan hatinya si Horikita Suzune, dan semua itu hanya tentang Manabu kakaknya, benar-benar broncon gitu kan. Yang mana hal itu mungkin adalah awal di mana Horikita dikenal sebagai broncon akut yang sudah tidak tertolong lagi. Nah, sebenarnya untuk perpisahan terakhir itu sendiri sebenarnya akan terjadi di hari terakhir Horikita bertemu dengan si Manabu di sekolah. Di mana di sana Manabu mulai jujur kepada si Horikita, di mana ternyata dulu Manabu pernah berbohong kepada si Horikita kalau ia ingin melihat Horikita ini tuh memanjangkan rambutnya, dan ternyata hal itu beneran dilakukan oleh si Horikita Suzune. Di mana hal itu membuat Manabu berpikir kalau Horikita sangat terpaku pada dirinya, dan itu membuat perkembangannya si Horikita selama ini menjadi terhambat. Namun saat ini, saat Horikita memotong rambutnya menjadi lebih pendek, Manabu berpikir kalau Horikita telah kembali menjadi sosok dirinya sendiri. Dan Manabu sudah tidak khawatir lagi jika harus meninggalkan Horikita sendirian di sekolah elit tersebut. Ya, meskipun sebelumnya Manabu sempat menitipkan Horikita ya kepada si Ainokoji untuk dijaga lah gitu. Secara keseluruhan prolog ini tuh sendiri bakal lebih banyak menceritakan mengenai isi hati dan kegundahan Horikita terhadap perasaan dirinya terhadap Manabu yang sudah mau lulus sekolah, dan itu bakalan cukup menarik nih untuk kita bisa lihat bagaimana Horikita ini tuh akan menemukan titik baliknya lagi dan lepas terhadap bayang-bayang si Manabu Horikita saat ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari prolog untuk adaptasi light novel volume ke-11,5-nya. Yaitu untuk episode ke-12-nya nanti, yang aku sendiri kurang yakin kalau bagian prolog ini akan bisa diadaptasikan di dalam animenya itu sendiri.
Tapi ya kita tunggu aja lah gitu kan sampai episode ke-12-nya itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang, hari Rabu malam Kamis. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Station lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih. So kira itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.